ingin rekrut Botman, Milan bakal jadi hambatan Newcastle. Newcastle United dikabarkan berharap bisa mendatangkan pemain besar musim panas ini dengan merekrut Sven Botman dari Lille. Namun AC Milan bakal hadirkan masalah bagi mereka. Dalam beberapa pekan terakhir, telah beredar sejumlah pemberitaan berbeda dari berbagai sumber yang mengklaim bahwa Botman merupakan sosok yang diinginkan Paolo Maldini dari Kimasara untuk didatangkan dan membentuk lini pertahanan masa depan Rossoneri setelah meletakkan upaya mereka Januari kemarin agar bisa fokus mengejarnya musim panas mendatang. Milan News belum lama ini menyebutkan bahwa Casa Milan telah menjamu agensi pemain internasional Belanda tersebut awal bulan ini, dan selama pertemuan tersebut, manajemen Il Diavolo menegaskan kembali keinginan mereka untuk merekrut bintang Las Vegas tersebut lantaran mereka memandangnya sebagai tandem ideal bagi Fikayo Tomori di jantung pertahanan klub dalam jangka panjang. Saat berbicara kepada Give Me Sport, jurnalis Inggris Dian Jones mengungkapkan keyakinannya The Magpies tidak akan mudah membajak bek 22 tahun tersebut dari Lille, meskipun tampaknya mereka memiliki sumber dana tak terbatas. Ini adalah masalah yang Anda dapatkan dengan Newcastle. Di satu sisi, Anda bisa menarik pemain dengan proyek menarik Anda. Di sisi lain, Anda bahkan belum mendapatkan sisilah dan warisan yang mungkin akan membawa pemain datang. Dan saya pikir dari yang saya tahu, Sven Botman sangat tertarik dengan wacana bermain untuk AC Milan dan semua yang tercakup di dalamnya, ujar sang jurnalis. Performa Maignan jadi bukti mekanisme pertahanan impresif Milan. AC Milan dapat mengandalkan performa luar biasa Maignan belakangan ini, namun ia mampu melakukannya dengan terbantu mekanisme pertahanan klub yang fantastis. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, Pedro, dan Antonio Candreva merupakan sedikit pemain yang mampu melepaskan tembakan ke arah gawang saat melawan Rossoneri dalam 4 pertandingan sebelum duel Serie A kontra Salernitana. Memiliki Maignan di belakang garis pertahanan jelas sangat membantu Milan. Namun perlu dicatat pula bahwa dalam laga melawan Juventus contohnya, ia bahkan tidak perlu melakukan penyelamatan. Sementara saat melawan Lazio dan Sampdoria, tembakan dari Pedro dan Candreva tidak terlalu mengejek. Lini pertahanan Rossoneri bermain dengan sangat baik dalam melindungi sang penjaga gawang yang selalu membuktikan dirinya mampu tampil di level tertinggi. Raksasa Serie A tersebut memang telah kehilangan Simon Kjær hingga akhir musim ini dan juga harus menyerah pada Fikayo Tomori akibat cedera meniskus. Sedangkan Fode Ballo-Touré juga harus menepi sehingga tidak ada pengganti alami untuk Theo Hernandez yang dalam laga melawan Sampdoria terkena sanksi larangan bermain. Bagaimanapun, Alessandro Florenzi mampu mengisi posisi sayap kiri pertahanan Milan. Sementara Alessio Romagnoli dan Pierre Kalulu tampil fantastis di tengah absennya Fikayo Tomori. Pun demikian David Calabria di sayap kanan. Hal tersebut menjadi tanda bahwa mekanisme pertahanan mereka tetap bekerja terlepas dari siapapun yang bermain. AC Milan pantau penyerang muda OGC Nice. Penyerang muda Nice Emin Gouiri kabarnya menarik perhatian para pencari bakat Rossoneri. Pemain dengan tinggi badan 1,8 meter itu diproyeksikan bakal menjadi pesaing Rafael Leao untuk berkembang lebih baik lagi. Stefano Pioli nampaknya memiliki ketertarikan tersendiri dengan pemain-pemain yang berkarir di Prancis. Musim 2021-22 ini, klub sudah mendatangkan sejumlah pemain Prancis seperti Mike Maignan, Yacine Adli, Fode Ballo-Touré, dan Pietro Pellegrini. Menurut kabar dari calciomercato.com, para pencari bakat AC Milan sedang memperhatikan perkembangan penyerang Prancis bernama Emin Gouiri. Pemain yang kini berseragam Nice tersebut sudah mengumpulkan 7 assist dan juga 10 gol di Ligue 1 dari 25 pertandingan. Akan tetapi, Rossoneri harus bersaing dengan klub tajir PSG yang kabarnya juga sangat ingin membawanya dari Nice musim ini.
Emien Gori diperkirakan bakal menggantikan posisi Kylian Mbappe yang pada akhir musim nanti bakal berstatus bebas transfer. Klub asuhan Stefano Pioli perlu merogoh kocek dalam untuk mendapatkan pemain 22 tahun itu dari Nice. Berdasarkan situs Transfer Market, Gori mempunyai nilai pasar di kisaran 40 juta euro saat ini. Manajemen AC Milan perlu melakukan langkah tepat dan cerdas untuk membujuk Gori ke San Siro pada musim panas. Sebab pemain yang memiliki darah Aljazair itu dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Emien Gori jelas bakal menjadi pesaing Rafael Leao yang juga berposisi sebagai sayap di sisi kiri. Persaingan ini bakal membuat lini depan di sebelah kiri Rossoneri semakin kuat untuk bersaing di papan atas. Belum menyerah, ini tawaran final AC Milan untuk Romagnoli dan Kessie. AC Milan belum menyerah untuk berusaha mempertahankan Frank Kessie dan Alessio Romagnoli. Kabarnya, klub Liga Italia tersebut bakal mengajukan tawaran final terhadap dua pemain ini. Sebagaimana diketahui, kontrak Frank Kessie dan Alessio Romagnoli akan habis pada akhir musim 2021-22. Dan hingga saat ini, belum ada pencerahan mengenai perpanjangan masa bakti bersama AC Milan. Banyak yang menyaksikan Kessie dan Romagnoli bakal bertahan di San Siro. Hal ini membuat para klub peminat semakin gencar mengejar tanda kedua pemain itu musim panas nanti. Dilansir dari Sempre Milan, pelatih Rossoneri Stefano Pioli sejatinya masih menganggap kedua pemain ini bagian dari rencananya musim depan. Sehingga AC Milan pun berencana membuat satu tawaran terakhir. Tawaran ini diharapkan diterima Kessie dan Romagnoli yang mungkin juga tengah mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Tawaran ini juga dianggap sebagai ultimatum atau peringatan terakhir untuk pemain berkemasan Pantai Gading dan Italia tersebut menentukan masa depannya. Artinya, jika kesepakatan tak tercapai, AC Milan bakal bersedia melepas kedua pemain setelah Paolo Maldini dari Kimasara menemukan pemain yang pas untuk menggantikan mereka. Frank Kessie jika memutuskan pergi, maka dirinya tak akan kesulitan menemukan klub baru di Italia. Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Liverpool kabarnya rela mengantri demi jasa sang gelandang. Di sisi lain, Alessio Romagnoli dengan pengalamannya di Serie A Italia membuatnya dikaitkan dengan Juventus dan Lazio belakangan ini. Agen Alessio Romagnoli, Mino Raiola, tentunya bakal memastikan klub mana yang bersedia membayar komisi tinggi demi mendapatkan jasa kapten AC Milan di Liga Italia tersebut. Sassuolo amankan posisi AC Milan di puncak klasemen. Menyusul hasil imbang 2-2 melawan tim juru kunci Salernitana, AC Milan tengah dibuat was-was karena posisi mereka di puncak klasemen akan bisa digeser oleh Inter Milan. Nerazzurri baru bermain sehari setelah pertandingan Milan dengan menjamu Sassuolo di San Siro. Melawan tim papan tengah, tentu saja Inter sangat diunggulkan untuk memenangi pertandingan melawan Noroverdi ini. Terlebih, mereka baru saja tampil gemilang saat melawan Liverpool di Liga Champions, meski akhirnya keak dengan skor 0-2. Inter menjalani pertandingan penuh percaya diri dengan harapan pasti bisa menggeser AC Milan. Namun di luar dugaan, Sassuolo tampil begitu kesetanan dalam pertandingan malam tadi dan andai Handanovic tidak melakukan beberapa penyelamatan krusial, gawang mereka pasti akan banyak dibobol oleh Gianluca Scamacca dan kawan-kawan. Pertandingan Inter versus Sassuolo akhirnya berakhir dengan skor 0-2, di mana gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Giacomo Raspadori dan Scamacca. Dengan hasil ini, posisi Rossoneri untuk sementara masih aman di puncak klasemen, berselisih 2 poin dari Inter yang mengoleksi 54 poin. Posisi AC Milan di puncak klasemen Serie A masih bisa digeser oleh rival lainnya karena Napoli baru akan bertanding dini hari nanti.
Seandainya tim kota Naples menang atas Cagliari, maka mereka berhak berada di puncak Capolista dengan raihan poin sama dengan milik Milan, yakni 56 poin.